Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 58. Perjuangan seorang ibu. Belum ada beberapa menit di dalam angkot, Albert sudah mulai kepanasan. Dengan nafas yang memburu, dia membuka jas mahalnya, menyisakan kemeja putih yang digulung hingga ke siku. Namun, itu semua tak berarti apa-apa. Peluh mengucur deras dari pelipisnya menuju tulang selangka. Dia beberapa kali mengibaskan tangan, merasa tak sanggup. Akhirnya dia menarik dasi secara kacau dan membuka satu kancing teratas kemejanya. Dada putih yang dipenuhi keringat itu terlihat begitu kentara, membuat lelaki tampan itu semakin mempesona. "Kak!" Cila yang melihat itu lantas memanggil Albert. Sedangkan beberapa pasang mata kaum hawa langsung melotot, dengan selaiva yang terasa keluar semakin banyak, melihat makhluk ciptaan Tuhan yang begitu indah tengah berada dalam satu tempat dengan mereka. "Hah, sayang, apa di sini tidak ada AC? Kenapa panas sekali? Tolonglah kalau ada dinyalakan." Keluh Albert, wajahnya sudah tampak memerah. Dia terus membuang nafasnya frustasi, tidak betah dengan suasana seperti ini. Panas, berdesakan, bahkan bau tidak sedap terus menguar-nguar tidak karuan. Tempat aneh. "Tentu saja tidak ada, sayang," jawab Cila. Dia mengelap dahi Albert, rambut lelaki itu terasa basah. Sebenarnya dia juga kasihan, tapi mau bagaimana lagi, ini semua keinginan anak mereka. "Cih, kenapa orang-orang mau naik kendaraan seperti ini sih? Sudah sempit, tidak ada AC, bau lagi, aku tidak tahan," gerutu Albert dengan wajah masam. Membuat semua orang yang ada di sana, langsung melayangkan tatapan aneh, ke arah lelaki yang tengah menggerutu itu. "Ya sabar, sayang." Cila mengelus-elus punggung kekar Albert. Wajah lelaki itu semakin terlihat frustasi. Dia menggeram, lalu mengepalkan tangan kuat, dan meninju udara di sekitarnya. "Kurang sabar apa aku? Lagian kenapa tidak dipasang AC, setidaknya jangan membuat orang tersiksa, panas sekali." Lelaki satu ini semakin banyak mengoceh, apalagi cuaca ibu kota yang sedang terik-teriknya, dengan kepadatan jalan raya yang tak pernah ada sepinya. Dan gerutuan itu, membuat satu ibu berdaster menatapnya sinis. "Mas, kalau angkot ada AC-nya, yang ada dari rumah sampai ke pasar ongkosnya 100.000, lah ini modal 3.000 minta ada AC, noh ke bus pariwisata, lengkap AC, kamar mandi, wifi juga ada," paparnya menanggapi ocehan Albert. Semua orang menahan tawa, sedangkan Albert langsung memicing tajam dengan tangannya yang semakin terkepal kuat, menahan kesal. "Sayang, sudah. Makanya jangan marah-marah terus," Cila mencoba menenangkan. Dia mendekap lengan suaminya erat. "Bagaimana aku tidak marah-marah? Ini namanya penyiksaan, sayang." "Mas," panggil si supir angkot. "Apa? Kau mau bicara kalau aku suruh baik bus pariwisata juga? Ku jahit mulutmu nanti," cetus Albert, menghentikan niatan si supir angkot yang akan kembali bicara. Padahal dia sudah mangap-mangap, hendak mencairkan suasana. Seram sekali batinnya. "Kakak. Hah, aku benar-benar tidak betah. Kenapa si anak kita meminta naik kendaraan seperti ini? Sumpah demi apapun," Albert sebenarnya ingin mengumpat, tetapi karena menghargai Cila, dia tidak berani melakukannya. Mendengar itu, Cila melepaskan pegangan tangannya pada Albert. Bola matanya mulai menggenang, dengan ribier yang mengerucut. "Jadi kakak tidak ikhlas menemaniku?" Suaranya terdengar bergetar, menahan tangis. Albert buru-buru menahan tangan Cila, satu tangannya menangkup pipi ibu hamil itu.
Bukan seperti itu, sayang. Maksudku, yang wajar kan bisa. Memangnya angkot itu tidak wajar? Jelas tidak wajar. Bagaimana seseorang menciptakan mobil seperti ini? Mas. Kompak semua orang memotong ucapan Albert dengan cepat. Sedari tadi mereka sudah geleng-geleng kepala, menghadapi ocehan lelaki satu ini. Tampan, tapi mulutnya lemes. Apa? Cetus Albert dengan suara yang meninggi. Kok galakkan dia sih? Ucap salah satu dari mereka. Albert kembali tersulut emosi, siap untuk berkata keras, tetapi cengkraman tangan Cila membuatnya urung. Ibu hamil itu terlihat meringis. Aduh. Wajah Albert berubah pias, dengan perasaan cemas yang membuncah, lelaki itu memegangi Cila. Sayang, kau kenapa? Perutku sakit, Kak. Keluh Cila, dia semakin mencengkram kuat lengan Albert hingga kulit lelaki itu memerah. Perutnya melilit, dengan pinggang yang terasa semakin kencang. Sedangkan peluh mulai menderas. Hah, pasti gara-gara kau naik angkot ini. Kesal Albert tak habis-habis. Mas, Kak. Lagi-lagi orang memanggil lelaki tampan itu berbarengan. Apa? Albert hendak menanggapi picingan mata semua orang, tetapi Cila justru mencakar tangannya. Kak, perutku sakit, gadis itu mengerang kecil. Sayang, kau jangan bercanda. Jangan buat aku takut, Cila. Neng sakitnya kayak gimana? Tanya seorang wanita parubaya yang duduk di sebelahnya. Dia ikut mengelus-elus punggung Cila. Kenceng gitu, Bu. Kan benar, ini pasti gara-gara naik angkot ini. Mas, apa salahku? Istrimu itu mau melahirkan, Mas, jawab wanita parubaya itu dengan lembut. Dia yakin, menghadapi Albert dengan emosi, malah berujung panjang dan tak habis-habis. Mendengar itu, mulut Albert langsung menganga, bahkan dia sedikit menggelengkan kepala, merasa tak percaya. Hah? Melahirkan? Sayang, benarkah? Bukannya seminggu lagi? Cila menggeleng, dia tidak tahu. Tetapi rasa sakitnya semakin menghujam, hingga dia meraung keras, membuat semua orang ikut panik. Nggak tahu, Kak. Tapi perut aku sakit banget. Kalau begitu, pergi ke rumah sakit. Pekik Albert cepat, dia langsung memukul kursi kemudi, hingga si supir terkesiap. Heh, Mas, kita ini ada yang mau pergi kerja, kuliah. Akhirnya rombongan satu angkot itu sama-sama mengantar Cila ke rumah sakit. Sesekali ibu hamil itu mengerang dengan meremat kuat tangan Albert, tetapi tak lama dari itu rasa sakitnya mereda. Hingga tak berapa lama kemudian mereka semua sampai di rumah sakit yang Albert maksud. Di sana, beberapa perawat sudah menunggu, membawa berangkar untuk membawa Cila masuk ke dalam ruang persalinan yang sudah disiapkan. Satu ruangan VVIP. Juna ikut berjalan tergesa, dia menghampiri Albert dengan raut wajah kebingungan. Apalagi wajah sang tuan kini terlihat sangat pias, karena terlalu cemas memikirkan Cila dan buah hatinya. Tuan, ada apa? Tanya Juna, seraya mensejajarkan diri, mengikuti langkah Albert. Lelaki itu menghentikan langkahnya dan menoleh, dia tidak ingat kalau ada Juna yang mengikutinya. Betapa sialnya dia menjadi pelupa, dia harus marah-marah pada semua orang, saking cemasnya. Sialan, kau ini kemana saja sih? Albert memukul bahu Juna secara refleks. Juna yang tidak tahu apa-apa tak menghindar, dia hanya meringis menerima pukulan keras itu. Saya kan dari tadi mengikuti Anda, Tuan, balas Juna apa adanya. Menyadari itu, gigi Albert saling bertautan dengan tangan yang terkepal kuat,
gemas pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, Jun. Istriku mau melahirkan, dia sedang kesakitan. Sekarang telepon mama dan semua keluarga, aku mau menemani Cila. Juna yang masih belum paham situasi hanya bisa melongo. Apa? Melahirkan? Bagaimana bisa? Sudah jangan banyak tanya. Lakukan saja perintahku, cetus Albert. Baik, Tuan. Albert hendak berbalik, tetapi seketika dia ingat orang-orang yang menunggunya di depan sana. Mereka pun ikut panik tadi, bahkan Albert belum mengucapkan terima kasih. Oh ya, itu orang-orang yang mengantar istriku sampai ke rumah sakit, beri mereka imbalan masing-masing 1 juta. Ucapkan rasa terima kasihku. 1 juta. Albert mendengus. Sekali lagi kau bertanya, ku tebas lehermu, John. Setelah itu, Albert buru-buru ke ruangan istrinya. Dia berlari dengan tergesa, ingin secepatnya berada di samping gadis itu. Beberapa jam kemudian, di ruangan VVIP, semua persiapan persalinan sudah lengkap, tinggal menunggu pembukaan secara sempurna. Di sana, ada Mama Yanita, Sarah dan juga Albert yang menemani Cila, serta seorang dokter dan beberapa perawat yang akan membantu persalinan ibu hamil itu. Situasi semakin panik. Bukan karena terjadi sesuatu pada ibu hamil itu. Aura di sekitar ruangan semakin bertambah riuh, hanya karena satu lelaki yang berdiri di samping Cila, sedari tadi dia terlihat tidak sabaran. Dia terus mengoceh kemana-mana, sedangkan matanya senantiasa basah. Dia tidak bisa seperti ini, melihat Cila yang kesakitan sama saja menyiksanya. Sayang, sabar ya. Maaf membuatmu seperti ini, aku janji setelah ini akan menjadi suami yang lebih baik lagi. Albert mengelus punggung Cila, gadis itu tengah memiringkan badannya, sesekali mengerang lirih. Terkadang terlihat baik-baik saja, dan begitu seterusnya. Iya, Kak. Kamu sudah bicara seperti itu lebih dari 10 kali, gumam Cila, dia sudah tidak memiliki tenaga untuk meladeni Albert. Frekuensi kontraksi semakin terasa, lebih cepat datang ketimbang tadi. Punggungnya terus berdenyut, rasanya benar-benar tidak karuan, hingga Cila terus menggigit bibir bawahnya, saat rasa sakit itu menghujam membelit dirinya. Aduh, Kak, rintih Cila, sambil mencengkram erat spray. Kenapa, sayang? Apa rasanya sangat sakit? Albert beralih mengelus puncak kepala Cila, lalu mengecupinya bertubi-tubi. Setiap rintihan gadis itu begitu menyayat hati Albert. Dia benar-benar ikut tersiksa. Aku tidak apa-apa. Tapi berhentilah bicara, sayang, aku jadi pusing, Cila berbicara dengan suara parau sambil meringis. Baiklah, aku akan berhenti bicara. Tapi aku mohon, jangan terluka, jangan. Aku mohon jangan. Albert menggenggam erat tangan Cila, lalu menempelkannya di pipi, dia terisak kecil. Kau pasti bisa, sayang. Kau kuat, aku akan turuti semua kemauanmu, tapi asalkan kau tidak meninggalkanku. Hening sesaat. Kenapa lama sekali prosesnya? Sepertinya kesabaran Albert sudah menipis, jantungnya terus dibuat berdetak tak menentu, saat mendengar Cila yang terus mengadu kesakitan. Mama Yanita dan Sarah saling pandang lalu geleng-geleng kepala. Pun dengan beberapa perawat di sana, mereka kompak melipat Ribiar ke dalam, menahan tawa. Tidak berani bersuara. Hadah. Mama ikut pusing dengernya, udah deh Albert, diam dulu kenapa sih kamu tuh? Sabar, sabar. Mama Yanita memijat pelipisnya yang terasa berdenyut-denyut. Mama tidak tahu kan Cila dari tadi kesakitan.
Albert sesenggukan dengan cuping hidung yang sudah memerah. Sedangkan Cila tak bisa berkomentar apa-apa, dia sedang mengumpulkan tenaga untuk melahirkan buah hati mereka. Lilitan di perutnya sudah semakin terasa. Memang seperti itu, Albert. Namanya juga lagi pembukaan. Sarah ikut menimpali, menenangkan menantunya itu. Apa tidak bisa langsung saja, Ma? Albert mulai ngawur. Mendengar itu, Mama Yanita langsung melotot tajam. Langsung kepalamu. Cila bahkan sudah minum obat supaya pembukaannya dipercepat. Udah jangan ngoceh terus, berdoa aja yang banyak. Sayang. Ngehah. Aduh, Ma. Bagaimana aku bisa tenang kalau seperti ini? Coba diperiksa lagi. Albert menatap ke arah dokter dengan tatapan memohon. Dia sudah tidak tahan melihat Cila yang terus-terusan menahan sakit. Ya Tuhan. Anak satu ini emang ngerepotin ya. Dok, cepat periksa lagi, apa anakku sudah bisa lahir apa belum? Kasihan istriku. Albert berbicara dengan suara parau, hingga Dokter Susan akhirnya mengangguk patuh. Dia mulai memeriksa kembali pembukaan. Belum, Tuan. Nona masih dalam tahap pembukaan 9. Sebentar lagi juga sempurna, jelas Dokter Susan apa adanya. Berharap informasi yang dia berikan membantu Albert untuk bersikap lebih tenang. Namun, ternyata harapan wanita itu pupus. Karena Albert justru terlihat semakin frustasi, dia menggigit kepalan tangannya, lalu meninju udara. Sebentar laginya itu kapan? Dari tadi sebentar lagi terus, protesnya. Albert. Sana deh keluar, di sini bikin Cila tambah pusing aja, usir Mama Yanita, ikut tidak tahan dengan tingkah calon ayah itu. Mama, ini kan anak dan istriku, aku mau menemaninya di sini, berbicara lemah lembut dan tidak bertenaga. Kalau gitu diem. Mingkem dulu itu mulutnya. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, Albert mengangguk patuh. Tetapi tak lama dari itu, remasan di tangannya membuat lelaki itu kembali gelisah. Sayang. Rasanya sakit sekali, aku tidak tahan. Jerit Cila dengan lelehan air mata. Wajah Albert pucat pasi, dia menggenggam erat tangan Cila, dan Dokter Susan langsung menyiapkan persalinan. Karena sepertinya bayi sudah siap dilahirkan. Mama Yanita keluar seorang diri, setelah dia mengusap puncak kepala Cila memberi kekuatan, sedangkan di samping kanan dan kiri ibu hamil itu, ada sang suami dan juga sang ibu. Malam itu menjadi saksi, Cila yang terus menjerit berusaha melahirkan si buah hatinya untuk melihat keindahan dunia, dengan bantuan semangat orang-orang tercintanya, termasuk Albert. Lanjut ke bab 59.